siapa yang masyarakat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Syifa Nanda Priani dan rekan saya Sabrina Sofiri selaku pembawa acara yang akan membantu jalannya kegiatan pada hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wawan Gunawan. Kepada Bapak Wawan Gunawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pengurus OSIS SMA 4 Tangerang yang saya cintai, dan juga para siswa ini yang ikut hadir dari MTs Miftahlul Jannah kelas 7 ikut hadir juga pada sore hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena sampai hari yang keberapa ini, hari yang ke-23 juga hari ke-24 Ramadan, kita masih diberikan kesehatan. Dengan sehat kita dapat berpuasa dan melaksanakan ibadah Ramadan yang lainnya. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama Ramadan ini, ibadah Ramadan ini, Allah menerimanya, Allah mengabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan siang hari ini saya ingin memberikan suntikan semangat, memberikan vitamin jiwa untuk anak-anak muda, anak-anak remaja. Kenapa? Karena saya melihat di Ramadan ini anak remaja kalah sama anak tua ya. Coba lihat di masjid-masjid ketika taraweh, banyak mana antara anak tua sama anak muda? Banyak mana kira-kira kalau lihat jajaran taraweh itu ya? Yang hadir banyak anak tua atau anak muda? Anak tua. Terus anak mudanya kemana ini kira-kira? Di masjid ini itu taraweh itu rame sampai malam yang ketiga.
Malam keempat banyak mengalami kemajuan. Jamaahnya maju terus. Malam kemarin hanya tinggal setengah baris. Tadi malam 3/4 baris. Jadi hampir 80% mengalami defisit. Jamaahnya entah kemana gitu kan gitu. Mungkin ada yang sakit, atau mungkin ada juga yang bukber ya. Hari pertama bukber lulusan SD, teman SD. Terus berikutnya teman SMP. Berikutnya teman SMA. Berikutnya teman ekskul. Atau mungkin teman-teman yang lainnya. Jadi hampir tiap malam sibuk dengan bukber. Bukber itu memang tidak dilarang dalam Islam. Boleh, hukumnya mubah. Boleh. Tetapi jangan sampai dengan bukber itu lantas apa? Melambat-lambatkan sholat maghribnya, terus ngobrol sampai mentok ke isya ya. Terus tarawehnya gimana? Sempet nggak? Tidak sempet, karena tadi pulangnya udah hampir mentok ke waktu isya. Sampai di rumah boleh jadi ngantuk, tidur. Terus kalaupun sempat bangun sebelum sahur itu masih bisa tarawih sebenarnya itu ya gitu. Hanya kadang-kadang juga sahurnya agak telat. Mungkin bangun jam 4 lebih, itu keburu makan. Habis makan sahur juga itu dipakai apa-apa dulu kan. Istirahat dulu, akhirnya tarawihnya tidak sempat gitu. Nah, maka dari itu siang hari ini saya ingin memberikan sebuah suntikan semangat anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak OSIS ya. Kenapa harus diberikan semangat? Ramadan itu kan sebuah sebuah peluang, kesempatan emas, peluang emas itu kan gitu. Jangan disia-siakan. Satu malam pun jangan sampai ada malam yang terlewat. Jangan sampai ada terlewat satu malam pun. Kalau kita sempat berjamaah di masjid, berjamaahlah. Kalau nggak sempat berjamaah di masjid, boleh nggak tarawih sendirian? Boleh nggak? Boleh. Nabi sendiri tarawehnya hanya 3 malam. Kalau lihat sirah Nabi ya, taraweh Nabi itu berjamaah hanya 3 malam. Kenapa 3 malam? Khawatir dianggap sebuah kewajiban. Nabi tarawehnya bukan jam 7.30 menit. Tarawehnya tengah malam. Sampai hampir masuk ke waktu sahur. Sampai jam 3, dari jam 2 hampir 3 jam coba. Kuat nggak tarawih 3 jam? Yang dibacanya surahnya bukan Al-Ikhlas, bukan Kulhu. Rakaat pertama Al-Baqarah gitu. Al-Baqarah berapa juz? 2,5 juz. Rakaat keduanya Al-Imran itu. Berikutnya An-Nisa gitu. Itu bisa badan kita nggak stabil itu gitu. Nah ketika Nabi taraweh sampai malam ketiga itu jamnya penuh. Nah Nabi khawatirnya apa? Dia takut dianggap itu sebuah kewajiban, itu bisa memberatkan umat. Makanya ketika malam berikutnya Nabi sholatnya di rumah. Jadi maknanya apa? Tarawih itu boleh di masjid, itu bagus. Kalau nggak ke masjid boleh mandiri di rumah gitu. Dan itu jumlah tarawih Nabi itu jumlahnya 11 rakaat. Nah ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab tuh dirubah lagi sama Umar. Kenapa? Karena ketika Ramadan kok masjid sepi. Maka Nabi juga Umar mengadakan kembali tarawih berjamaah. Ya, gitu. Laki perempuan berjamaah di masjid dengan jumlah rakaatnya berbeda. Kalau Nabi berapa rakaat? 11. Kalau Umar bin Khattab berapa tarawihnya?
23, 20 rakaat adalah taraweh, 3-nya adalah witir. Jadi totalnya 23. Saya pernah taraweh di Bandung itu sampai 36 rakaat. Ada 36 rakaat ada itu. Kenapa? Karena perhitungan pahala, semakin banyak rakaat semakin banyak pahalanya. Kenapa? Karena Ramadan itu dilipat gandakannya sampai tak terhitung pahala Ramadan itu. Makanya ada beberapa tarawih pun kalau bisa yang banyak. Hanya kalau memang diterapkan di sini di Cikupa 36 rakaat, ada nggak jamaahnya? Nggak ada. 11 aja jamaahnya sedikit, apalagi sampai 36 rakaat, itu sangat memberatkan. Jadi itu barangkali hal yang terpenting. Jadi kalaupun tidak sempat untuk berjamaah di masjid, maka silakan, boleh sholatnya di rumah. Apalagi perempuan, memang pendapat yang kuat itu perempuan itu lebih utamanya di rumah. Tapi kalau Ramadan ya silakan ke masjid. Sekali lagi, jadi itu hal yang harus kita pahami, bahwa Ramadan adalah sebuah peluang emas. Nih, masukkan ke dalam memori kita ya. Jadi mindset kita mengatakan bahwa Ramadan adalah peluang emas gitu. Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat penting. Nah, kalau bilang Ramadan itu sangat penting, gimana kalau Ramadan sangat penting dalam pikiran kita nih? Kita akan berupaya sungguh-sungguh mengisi Ramadan gitu. Tapi kalau pikiran kita Ramadan itu tidak penting, itu sulit. Seperti begini, ada orang yang begitu menjaga sholatnya dengan baik, tidak pernah melewatkan waktu sholatnya. Kenapa? Dalam pikirannya mengatakan bahwa sholat adalah ibadah yang paling penting. Maka kondisi apapun dia menghadapinya, dia akan berupaya untuk melaksanakannya. Karena dalam pikirannya itu sholat adalah sangat penting. Makanya dalam kondisi apapun, lagi capek, lelah, sibuk apapun, dia berupaya untuk menjaga sholatnya dengan baik di awal waktu, dan tidak pernah dia melalaikannya ya gitu. Maka itu hal yang penting bagi kita. Jadi mari, sebagai tidak terlambat ini ya, tidak terlambat bagi kita. Walaupun tinggal 7 hari lagi lebaran, sekarang hari ke-23, 7 hari lebaran nih. Sekarang adalah injury time sebetulnya, waktu-waktu yang hampir habis gitu. Walaupun kita terlambat dalam menghadapi Ramadan ini, tinggal sisa beberapa hari lagi, tidak ada salahnya bagi kita untuk memperbaiki cara berpikir kita, ya gitu. Jadi kita sekarang ada semacam reorientasi bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat penting. 3 kata untuk Ramadan: 1, bulan yang sangat berharga; 2 adalah bulan yang sangat mulia; 3 adalah bulan yang sangat istimewa. Itu 3 kata untuk Ramadan. Masukkan dalam benak kita, masukkan dalam pikiran kita. Kalau itu sudah masuk dalam pikiran kita, maka sekarang kita bagaimana berupaya untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua begini, agar Ramadan kita sukses berhasil, kita harus berbasis tujuan, ya gitu. Apa tujuan puasa itu? Ada yang tahu? Apa tujuan kita berpuasa? Kenapa Allah mewajibkan ibadah puasa Ramadan kepada kita semua? Tahun keberapa ibadah puasa diwajibkan kepada kita? Tahun keberapa Hijriah? Tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Ketika di Mekah Nabi belum berpuasa, karena ayat hukum itu turun ketika di Madinah. Ya, jadi tahun kedua Hijrah Allah memerintahkan berpuasa. Untuk apa Allah mewajibkan berpuasa kepada kita? Ada yang hafal Al-Baqarah 183? Ada yang hafal? Tiap malam dibaca terus sama yang kultum. Hafal ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qabl la'allakum tattaqun. Apa artinya? Artinya apa? Akmal? Masa nggak tahu artinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, kepada kamu sekalian, kama, sebagaimana, kutiba, telah diwajibkan, alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu apa? Tatakun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Coba diulang lagi artinya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang umat sebelum kamu, agar kamu itu menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi kalau lihat teks ayatnya, tujuan pertama puasa adalah apa? Tujuannya apa? Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Semacam suatu proses membentuk orang-orang mukmin akan menjadi orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Kan levelnya ada 5 level ya. Ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin, ada mukhlisin, ada muhsinin. Kita yang mengubah level kedua, ketiga, mengubah orang-orang mukmin menjadi orang-orang yang muttaqin gitu. Makanya yang wajib puasa itu siapa? Orang yang wajib berpuasa. Siapa yang wajib berpuasa itu? Alladzina amanu, siapa? Orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Kenapa bukan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman? Kenapa orang-orang beriman bukan orang-orang Islam? Karena orang-orang Islam belum tentu sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Puasa adalah ibadah yang sangat berat. Sangat berat. Menurut Anda berat atau ringan puasa itu? Sangat berat. Disuruh milih puasa atau sholat? Disuruh pilih mana kira-kira? Pilihannya sholat, kedua puasa. Disuruh pilih yang mana? Sholat. Kenapa sholat? 5 menit sholat mah 5 menit. Subuh 5 menit kan? Zuhur 5 menit. Asar 5 menit. Maghrib, Isya berapa jumlahnya? 25 menit. Kalau puasa berapa jam? Berapa jam puasa? Berapa jam puasa? Kurang lebih berapa jam? 14 jam. 14 jam tidak makan, tidak minum. Sangat berat itu. Buktinya apa? Ada nggak orang yang tidak berpuasa? Ada. Banyak sedikit. Banyak sedikit. Sangat banyak. Saya kemarin ke bengkel mobil di City Market. Di sana jam 11 siang udah lebaran. Yang merokok banyak. Yang makan di warung makan itu banyak. Yang makan siapa? Masih muda. Ada lulusan SMA, masih muda. Sehat, seger buger, gagah perkasa. Boleh nggak sehat, muda, tidak berpuasa? Hukumnya boleh nggak?
sehat, muda tidak berpuasa. Tidak boleh. Terus siapa yang boleh tidak berpuasa? Boleh nggak? Bagi siapa boleh tidak berpuasa itu? Bagi siapa boleh tidak berpuasa? Hah? Lansia. Yang pertama bukan lansia dulu. Lihat di ayat, bawa Quran enggak? Enggak bawa ya? Bagusnya bawa Quran ini kalau bisa. Di ayat 184 di sana dikatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Baru yang ketiga wa 'alal ladina yutiqunahu. Itu. Jadi kata Allah, barang siapa orang yang marid, bukan merid, bukan marid. Apa itu marid itu? Apa itu marid? Anta marid? La. Apakah Anda sakit? Nah, la gitu. Apa arti marid? Sakit. Kalau sakit boleh nggak puasa? Boleh. Tapi sakit yang bagaimana dulu ini? Kalau sakit pilek gimana? Batuk? Bisulan? Apakah tetap wajib berpuasa? Wajib. Ini sakit kalau dia berpuasa akan mengancam jiwanya. Kalau sakit, kalau dia berpuasa mati ya itu. Boleh, ya gitu. Jadi kalau orang yang sakit, sekalipun muda itu boleh tidak berpuasa, tapi nanti harus mengganti pada hari yang lain selesai Syawal itu. Anda lagi head, kategorinya sakit, boleh nggak puasa? Nggak boleh puasa, karena haram berpuasa yang haid itu. Tapi tetap harus mengganti pada hari yang lain. Tapi ingat ketika sedang haid, kalaupun makan jangan di tempat umum. Di mana posisi makannya? Di kamar yang terkunci rapat-rapat. Jangan di kelas banyak orang lewat, jangan di pinggir jalan, jangan ke warteg, jangan. Di sana banyak orang. Saya dulu pernah ke Square 2, ada anak SMA pakai seragam. Siang-siang makan mie ayam. Neng, kenapa buka makan mie ayam siang-siang? Alasannya lagi head. Kalau lagi head, jangan makan mie ayam di Square, di sana banyak orang. Kalaupun mau, bungkus aja bawa ke rumah, di kamar makan. Adek sendiri jangan tahu kita lagi makan. Nanti adek nanya, Kak kenapa sih siang-siang makan? Jawabannya head. Apa teh head itu? Kalau adek nanya tentang head gimana? Bisa nggak menjelaskan head? Seperti apa head itu? Nanti panjang urusannya. Maka kepada yang sedang head, mentang-mentang lagi head, makan di hipermat, di tempat makan itu nggak boleh. Silakan makan tapi di kamar tertutup, jangan ada yang tahu gitu. Nah kalau lagi head nggak? Nggak. Lagi sakit silakan. Nah, itu, gitu. Yang kedua apa? Safarin, sedang perjalanan jauh. Kata fikih minimal berapa kilometer perjalanannya? 80 km. Dari sini ke Cianjur udah masuk kategori boleh. Kalau kuat terusin. Kalau nggak kuat boleh berbuka. Dari sini ke Bali, nih naik pesawat ke Bali. Ke Bali berapa jam dari sini ke Bali? Dari Soekarno Hatta 1,5 jam. Lapar nggak naik pesawat 1,5 jam ke Bali? Kira-kira lapar nggak? Nggak lapar. Sekalipun jauh ke Bali, tapi kalau tidak berat, lebih baik puasa. Ke Cianjur, walaupun cuma 100 km, kalau nggak kuat karena macet di puncak, Anda nggak kuat, lapar haus, boleh makan? Boleh, silakan. Tapi kalau kuat, gimana? Terusin. Daripada nanti ngodong itu berarti pada puasa. Kalau kodok kan yang puasa cuma kita saja kan. Kalau Ramadan kan bareng-bareng, itu gangguannya tidak seberat ketika kodok, itu berat lagi gitu. Jadi kalau lagi jalan-jalan jauh boleh. Tapi kalau dari Cikupa ke pasar itu jalan-jalan juga. Dari sini ke Cimol, Ciputra Mall
Itu jalan-jalan sampai di sana lapar, haus, langsung nyari rumah makan. Boleh nggak jalan-jalan ketika sampai sini sampai ke Mardigres? Nggak boleh. Kenapa? Jaraknya cuma berapa kilo? Paling cuma sana sampai sekilo, ya itu belum terpenuhi. Boleh lagi safar jauh. Tadi kata Akmal yang lansia, boleh lansia berbuka puasa? Boleh kalau dia tidak kuat. Terus gimana caranya? Kalau nggak kuat puasa, kata Allah, fidyatun ta'amun, memberikan fidyah. Tahu fidyah? Memberikan makan kepada siapa? Orang miskin yang berpuasa. Satu hari satu kali makan. Mungkin normalnya 2 kali makan ya, 2 kali makan kan. Makan itu kan 2 kali kan, buka dan sahur. 1 kali makan berapa standar di sini? Berapa? 1 kali makan berapa? 25.000. Berarti kali 2 kali makan berapa? 50.000. 1 hari 50.000. 2 hari 100. Sebulan berapa? 30 kali 50 berapa? 1,5 juta. Fidyahnya itu untuk mereka yang lansia. Perempuan yang lagi hamil, itu namanya termasuk yang tidak kuat berpuasa. Boleh sedang hamil tidak berpuasa? Boleh. Lagi menyusui? Boleh tidak berpuasa? Boleh. Tapi tadi kalau nggak kuat bisa menggunakan fidyah. Ya, jadi Islam itu tidak memberatkan. Ya, tidak memberatkan. Kalau kuat berpuasa, sehat, kuat. Tapi kalau nggak kuat, ada yang kedua namanya rukhsah tadi. Boleh tidak puasa, tapi dalam kondisi tadi ada sakit, ada safar, yang udah lansia itu boleh. Tapi kalau di luar yang itu, boleh tidak berpuasa, itu haram hukumnya. Jadi puasa itu mengharamkan yang halal. Di rumah punya makanan, itu punya kita, punya saya kan. Tapi jangan dimakan, itu haram makan siang hari itu. Ini mah dari rumah puasa sampai sekolah, kelaparan di sekolah, MBG datang. Karena lagi lapar, MBG datang diapain MBG-nya? Dimakan. Boleh nggak makan MBG siang-siang? Gak boleh, itu haram hukumnya gitu. Tapi kalau tadi sakit ya boleh. Ya. Jadi sekali lagi bahwa yang wajib berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman? Karena orang beriman akan sanggup berpuasa. Sekalipun berat, dia akan berpuasa. Nah, kemarin saya ketemu dengan seorang sopir dari Jawa ke sini, bolak-balik dia berpuasa. Karena dia apa? Karena tadi dia punya iman yang kuat. Punya iman yang kuat, sekalipun jaraknya jauh, tapi kalau dia punya niat yang kuat, dia akan kuat. Tapi kalau tidak punya niat yang kuat, sekalipun kerjaannya tidak terlalu berat, gimana? Ya tadi jam 11 sudah ngerokok, udah makan, udah minum, ya. Dan sekarang jumlahnya saya kira semakin banyak. Semakin banyak. Saya pernah baca di Tunisia, negara di Afrika, kalau ada orang makan siang hari di tempat umum itu langsung ditangkap sama polisi. Dipenjara, dikurung oleh polisi. Di Indonesia ada nggak orang makan siang-siang ditangkap polisi? Pernah ada nggak? Tidak ada ya. Kenapa Tunisia? Karena di sana menganggap bahwa itu adalah ibadah yang sangat penting. Itu sebuah pelanggaran terhadap hukum negara, gitu kan? Gitu. Makanya ketika dia makan di tempat umum langsung ditangkap sama polisi, karena itu pelanggaran, gitu kan? Kalau di Indonesia itu zona bebas untuk tidak berpuasa. Ya, gitu. Makanya saya pikir kalau negara membiarkan